Gitu. Kalau dari karir, Ria Ricis ini sukses di karirnya kan. Tapi belakangan ini kan mendengar kabar soal rumah tangganya yang bercerai. Banyak sekali mungkin dialami oleh orang lain juga, di mana dalam pekerjaan dia sukses, tapi dalam membina rumah tangga tidak seperti di karirnya, ataupun juga kebalikannya. Mungkin di keluarga baik-baik saja, bahagia, tapi ketika mau berkarir tidak sukses, biasa saja gitu. Nah, harapan semua orang kan karir bagus, keluarga bagus gitu. Nah, menurut lo nih, gimana caranya gitu ya? Ataupun apa dulu yang harus didahulukan gitu? Sebenarnya agar karir bagus, keluarga bagus tuh nggak ada istilah didahulukan. Rata-rata rumah tangga itu kan rata-rata suami istri itu ya ada dua hal. Pertama persaingan, kedua nggak enak hati. Oke. Itu hampir seluruh rumah tangga. Nah itulah penyebab nggak nyambung tuh. Itu dasarnya. Contoh, suaminya keren, terkenal, berduit, istrinya rasa minder. Suaminya, istrinya terkenal, hebat, banyak duit, suaminya minder. Suaminya beli mobil, beli rumah, istrinya nggak enak hati, akhirnya pengen beli lagi. Juga jangan sampai kalah oleh suami, atau jangan sampai kalah oleh istri. Nah itulah mulai nggak akur tuh. Itu ya, jadi kadang-kadang judulnya aja suami istri, tapi kayak dengan orang lain prakteknya tuh. Dan ini menurutku itu dialami hampir seluruh keluarga. Itu dua hal itu aja. Rasa nggak enak hati ketika salah satunya lebih, atau terjadinya persaingan yang tak disadari. Itu doang. Padahal kan menurutku suami istri itu ganti-gantian gitu. Fleksibel posisinya tuh. Seharusnya ya. Nah, menurutku kayak yang dialami Ria Ricis itu kan karena itu menurutku. Dasarnya. Yang lain-lain tidak usah dibahas. Ya, tidak usah dibahas. Nah itu urusan pribadi mereka. Tapi kan dasar utama terjadinya seperti itu tuh gitu. Dan ini menjawab bukan hanya persoalan Ria Ricis saja, mewakili semua keluarga, semua suami istri itu gitu. Ada dua hal, nggak enak hati dan persaingan. Nah karena istrinya ngetop, suaminya jadi merasa rendah, terus ada rasa cemburu. Ataupun sebaliknya. Itu aja sebenarnya. Iya. Itulah sumbernya. Kalau yang diberitain itu jadi melebar kemana-mana. Jadi punya suami sukses salah, punya suami nggak sukses salah, punya istri yang kerja salah, yang nggak kerja salah, gitu. Jadi harusnya gimana? Ya harusnya atau biar aman, kan gitu. Suamimu sukses atau tidak sukses. Nah suami sukses salah, nanti muncul kecemburuan dan nggak rendah hati, rendah diri. Suami tidak sukses pun merasa makan hati karena nggak bisa ngapa-ngapain, nggak punya duit. Istri begitu. Jadi suamimu sukses atau tidak sukses, istrimu sukses atau tidak sukses, pilihannya atau biar aman. Ku ajari gitu. Ya karena menurutku persoalannya itu doang. Istrinya ngetop kayak Ria Ricis misalkan, itu pasti banyak diundang, banyak dikenal, banyak yang nitip salam, ngasih hadiah segala macam. Ya namanya juga selebriti, kan? Menurutku persoalannya itu aja. Itu aja dasarnya. Iya, itu aja. Nggak bisa lah kalau soal suami istri itu
oh lebih benar dia, lebih salah dia, nggak bisa. Mm-mm. Nggak bisa. Kalau ada orang yang bilang, oh suaminya lebih baik, istrinya nggak ada. Nggak ada, kalau udah suami istri itu nggak ada Nggak istilah kayak ada, gitu ya. nggak ada. Nggak ada. Kalau di agama itu istri itu pakaian suami, suami pakaian istri. Hmm. Harusnya, Harusnya. tapi kan kadang-kadang nggak seharusnya. Selalu jadi alasan begini. Entah itu rumah tangga, entah itu pacaran ya. Yang awalnya pasti kan baik-baik saja awalnya. Kalau nggak baik nggak mungkin lah bersama kan. Awalnya baik-baik saja. Nah di pertengahan jalan pasti gini. Sudah tidak cocok lagi. Atas dasar yang tadi lo jelasin. Iya. Awalnya. Iya. Nah semua orang pasti mengharapkan kecocokan tuh. Dalam rumah tangga, dalam pacaran, berteman, atau pekerjaan, atau apa saja itu pengen kan yang cocok. Nah, menurut lo ada pasangan yang cocok atau harus seperti apa biar cocok? Nah, Jadi gitu. gini, kalau mau cocok itu, Misalkan cari yang cocok gitu enggak, kan? sebenarnya gini, cari yang cocok tuh gampang, cari yang cocok tuh asalkan kita tidak cemburuan, kita tidak merasa rendah hati, rendah diri, kita tidak merasa baper, kita tidak merasa tersaingi. Nah pasti cocok. Karena cocok pun satu sama lain kalau akhirnya baperan, cemburuan, rendah diri, dan merasa tersaingi, pasti nggak cocok. Jadi hilangkan itu. Biar cocok. Hilangkan rendah diri, hilangkan rasa persaingan, hilangkan baperan, hilangkan cemburuan yang nggak jelas. Baru bisa cocok. Nggak ada, kita tidak bisa nyari orang yang cocok buat kita. Cocok pun kalau kita cemburuan. Artinya misalkan ya. Lo misalnya pacarku, nah karena lo cantik semua orang memujimu, akhirnya aku cemburuan. Yang tadinya cocok jadi nggak cocok loh. Kan gitu. Jadi bukan karena dewasa, bukan karena masih muda, bukan karena udah tua, bukan karena dia paham atau tidak paham. Penyakit itu tadi. Hilangkan, bukan hilangkan, jangan sampai baperan, jangan sampai cemburuan, jangan sampai merasa tersaingi, jangan sampai rendah diri. Karena rendah diri penyebab semua hal awal muasal terjadinya perseteruan antar pasangan tuh merasa rendah diri. Awal mulanya. Dan itu dialami oleh seluruh keluarga dimanapun berada. Di satu sisi cinta ini semakin besar, sisi lain merasa rendah diri. Jadi cepat tersinggung. Kemarin itu aku bertemu temanku, dia cowok loh, dia laki-laki. Dulu dia biasa aja. Ternyata sekarang ini dia sukses. Jangan bandingin gue sama dia. Kalau enggak, lo nikah aja sama dia. Padahal maksud ngomong tuh bukan begitu, ngerti gak sih? Iya. Ngomongnya kemana jadi kemana.